Sistem ekonomi politik liberal neoklasik. Sejarah kemunculan teori neoklasik. Teori neoklasik muncul dari penolakan pemikir-pemikir ekonomi, baik dari kaum sosialis maupun dari kaum liberal kapitalis. Yang kemudian pemikir-pemikir tersebut kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok yang disebut teori neoklasik atau teori baru. Para pakar neoklasik kala itu berusaha mengkaji ulang tentang pokok pikiran teori klasik yang dikritik oleh Marx, yakni dalam hal nilai kerja dan tingkat upah yang dianggap oleh Marx sebagai penyebab utama yang akan meruntuhkan kejayaan kaum kapitalis. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh pakar ekonomi, yaitu Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger, dan Alfred Marshall, diperoleh kesimpulan bahwa teori surplus value Marx tidak mampu menjelaskan tentang nilai komunitas atau modal secara tepat. Alhasil, kesimpulan ini meruntuhkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels, serta mengembalikan kekuatan sistem kapitalis. Hal ini sekaligus menyelamatkan para kapitalis dari kemungkinan krisis. Hubungan teori klasik dan neoklasik. Menurut pada sejarahnya, teori klasik dan neoklasik pada dasarnya saling berhubungan. Keduanya memang memiliki persamaan. Yang letak persamaan tersebut adalah pada pandangan bahwa kegiatan ekonomi merupakan sebuah sistem yang berdiri sendiri. Hanya saja, kaum neoklasik melakukan pembaruan dalam teori klasik dengan menggunakan sifat utilitarian untuk menjawab pertanyaan terkait sifat dan tujuan dari ekonomi pasar. Dua generasi aliran neoklasik. Neoklasik generasi pertama. Neoklasik generasi pertama masih dibedakan lagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok ekonomi Austria atau The Classical Liberal Perspective. Kelompok pertama, generasi pertama banyak menelaah terkait teknik-teknik matematika seperti kalkulus. Selanjutnya yang kedua, yaitu kelompok ekonomi Cambridge atau The Modern Liberal Perspective. Salah satunya adalah Alfred Marshall, lebih banyak memperhatikan nasib kaum marginal. Selanjutnya, neoklasik generasi kedua. Para pakar neoklasik generasi kedua berasumsi bahwa sangat mungkin terjadi pasar persaingan tidak sempurna, seperti kompetisi, monopoli, oligopoli, dan sejenisnya. Kemungkinan terjadinya ketidaksempurnaan pasar ini adalah karena asumsi-asumsi tentang pasar persaingan sempurna yang bisa saja terlanggar. Para pakar neoklasik menyatakan bahwa pemerintah perlu berperan dalam mengarahkan perekonomian ke arah ideal agar pasar dapat berfungsi layaknya pasar persaingan yang sempurna. Namun, campur tangan pemerintah ini ditegaskan hanya pada proses dan keputusan politik terkait perbaikan pasar. Pakar neoklasik sama sekali tidak membahas tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam masalah-masalah sosial seperti redistribusi pendapatan, pemberantasan kemiskinan, kesenjangan sosial, perbaikan tingkat kesehatan masyarakat, memajukan pendidikan, isu-isu lingkungan, dan sejenisnya. Selanjutnya, ada pula ajaran neoklasik dari Paul Samuelson. Mubiarto tahun 2002 menjelaskan bahwa sejak Perang Dunia II, ilmu ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia dirintis oleh buku tulisan Paul Samuelson yang berjudul Economic and Introductory Analysis. Ajaran ekonomi neoklasik dari Samuelson ini adalah sintesis antara teori ekonomi pasar persaingan bebas klasik atau Homo economicus dan Invisible Hand Adam Smith.
beserta ajaran marginal utility serta keseimbangan umum. Ajaran neoklasik dari Samuelson inilah dijabarkan sebagai bentuk mekanisme pasar persaingan bebas dengan asumsi-asumsi tertentu yang akan selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang.